warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, masih dengan Bu NS. Melanjutkan materi kita yang lalu, kita akan belajar masih tentang termokimia. Hari ini kita akan belajar yang pertama, kita akan belajar tentang hukum Hess. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menghitung perubahan entalpi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang perubahan entalpi jika yang diketahui adalah energi ikatannya. Oke, kita belajar satu persatu ya. Yang pertama, kita belajar tentang hukum Hess. Menurut Hess, kalori yang diserap atau dibebaskan oleh suatu reaksi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Jadi, nilai perubahan entalpi itu akan sama, baik yang dilakukan satu tahap maupun beberapa tahap. Maksudnya bagaimana? Kalian perhatikan diagram di bawah ini. Ini adalah diagram pembentukan gas CO2. Nah, kalian perhatikan, untuk membentuk CO2 bisa dilakukan dengan cara C plus O2 langsung menjadi CO2 semacam ini, yang di sini dituliskan sebagai tahap 3. Bisa juga dilakukan dengan cara yang pertama, C plus O2 berubah menjadi CO, lalu CO ditambah setengah O2 lagi, baru membentuk CO2. Jadi dalam pembentukan CO2 ini bisa dilakukan dengan satu tahap, bisa dilakukan dengan dua tahap. Nah, ternyata baik dilakukan satu tahapan maupun dengan dua tahapan, nilai perubahan entalpinya akan sama. Kalian perhatikan di sini, tahap 1 ditambah tahap 2 untuk reaksi ini, itu ternyata perubahan entalpinya sama saja dengan yang tahap 3. Ya, min 110,5 ditambah min 283 kJ. Ini akan sama dengan min 393,5 kJ per mol. Nah, ini yang dimaksud oleh Hess. Jadi baik dilakukan satu tahapan maupun beberapa tahapan, nilai perubahan entalpinya akan sama. Nah, untuk reaksi ini jika dituliskan delta H3 untuk reaksi ini ya, sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Berikutnya, yang kedua, kita akan menghitung perubahan entalpi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Rumusnya kalian perhatikan di sini. Delta H sama dengan jumlah perubahan entalpi pembentukan standar dari produk dikurangi jumlah perubahan entalpi standar pembentukan dari pereaksi. Jadi produk dikurangi pereaksi. Belakang kurangi depan. Nah, rumusnya itu. Contoh soalnya, perhatikan data entalpi pembentukan standar beberapa senyawa sebagai berikut. CO2 itu B, H2O, T. Jika diketahui delta H pembakaran gas C4H8 adalah min A kJ per mol, tentukan entalpi pembentukan standar dari gas C4H8. Jadi yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan standar C4H8 atau delta H0F dari C4H8. Nah, caranya bagaimana? Pertama, tuliskan persamaan termokimianya dulu. Pembakaran C4H8. Ingat, reaksi pembakaran itu berarti C4H8 plus O2. Pasti hasilnya CO2 dan H2O. Kemudian tinggal disetarakan koefisiennya. Sudah pernah belajar dulu di kelas 10 bagaimana menyetarakan reaksi. C di kiri harus sama dengan C di kanan, H di kiri harus sama dengan H di kanan.
O di kiri harus sama dengan O di kanan panah. Nah, ini reaksi ini setelah setara semacam ini. Koefisiennya C4H8, 1, tidak usah ditulis. O2-nya 6, CO2-nya 4, H2O-nya koefisiennya 4. Tadi diketahui di soal, delta H-nya adalah min A kilojoule per mol. Nah, kemudian tinggal dimasukkan sesuai rumusnya tadi. Rumusnya delta H sama dengan delta H0F dari produk dikurangi delta H0F dari reaksi. Produknya apa sih? Kan CO2 dan H2O. Tinggal dimasukkan di sini. 4 kali delta H0F-nya CO2 ditambah 4 kali delta H0F-nya H2O dikurangi reaksi. Reaksinya tadi C4H8 sama 6O2. Delta H0F dari C4H8 ditambah 6 kali delta H0F dari O2. Ya, untuk O2 ini delta H0F-nya adalah 0. Ya, untuk molekul unsur semacam ini delta H0F-nya pasti 0. Ya, tinggal dimasukkan semua nilainya tadi. Delta H-nya min A tulis di sini. Delta H0F dari CO2 tadi diketahui di soal itu B. Untuk H2O tadi C, ya tinggal ditulis masukkan ke sini. Nah, hasil akhirnya ketemu bahwa delta H0F dari C4H8 adalah A plus 4B plus 4C kilojoule per mol. Ini yang diminta oleh soal ini. Kalian bisa mengganti A, B, C tadi dengan angka-angka ya. Silakan berlatih soal-soal yang ada di buku. Yang ketiga, menghitung perubahan entalpi berdasarkan energi ikatannya. Rumusnya adalah jumlah energi pemutusan ikatan per reaksi dikurangi jumlah energi penggabungan ikatan dari produk. Jadi, depan kurangi belakang. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang diketahui tadi adalah entalpi pembentukan, belakang kurangi depan. Kalau ini depan kurangi belakang, reaksi dikurangi produk. Contoh soalnya ini kalian perhatikan. Diketahui energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Untuk C ikatan tunggal 348, C rangkap 614 kJ per mol. Untuk H ikatan tunggal 436 kJ per mol. Diminta hitunglah energi ikatan menurut reaksi ini. C2H6 menjadi C2H4 plus H2 dengan harga delta H plus 124 kJ per mol. Nah, cara mengerjakannya yang pertama kalian harus menggambar strukturnya dulu untuk reaksi ini. C2H6 digambar dulu. C2 hanya ada 6. Nah, semacam ini. Kemudian C2H4 sama C2 hanya 4. Ingat C itu tangannya harus 4 ya, maka di sini pasti ada ikatan rangkap. Plus H2. H2 ya hanya seperti ini. H dengan H dengan ikatan tunggal. Nah, setelah digambar, tahu gambarnya semacam ini, tulis rumusnya tadi. Delta H sama dengan jumlah energi pemutusan ikatan reaksi dikurangi jumlah energi penggabungan dari produk. Reaksinya dulu. Reaksinya tadi ini ya, C2H6. Dihitung ikatan antara C dan H-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ikatan C dan H. Kemudian ada lagi ikatan C dan C. Ada berapa jumlahnya? Hanya ada 1, maka tulis di sini. Ikatan C dan C hanya ada 1. Dikurangi energi penggabungan dari produk. CH-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ikatan C antara dan H-nya ada 4. C dan C rangkapnya ada 1. H dan H tunggalnya ada 1. Ditulis semua sesuai rumus. Nah, baru kemudian dikurangi. C dan H di sini ada 6. C dan H di sebelah produk ada 4. 6 kurangi 4, 2.
baru masukkan angka-angkanya sesuai yang diketahui tadi di soal. Nah, baru terakhir 2 ikatan CH sama dengan 826 kJ per mol. Berarti kalau 1 tinggal 826 dibagi 2, hasil akhirnya 413 kJ per mol. Nah, ini yang diminta oleh soal. Energi ikatan rata-rata dari CH adalah 413 kJ per mol. Sudah jelaskan apa yang sudah Ibu paparkan? Tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.